Teman-teman, saya akan membacakan ayat hafalan yang terambil dari Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kabar adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita yaitu Elang. Teman-teman, sebelum mulai ibadah kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, saat ini kami ingin memulai ibadah sekolah minggu. Berkatilah kami agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu ini agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Berkatilah juga guru-guru kami yang akan mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, walaupun saat ini kita tidak dapat bertemu di gereja, tetapi kakak harap adik-adik selalu dalam keadaan sukacita ya. Mari kita bangkit berdiri dan angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Berkumpul
Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali ya. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab. Apabila kitabnya sudah disiapkan, mari mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Wulan. Adik-adik, jangan lupa untuk mendengarkan dengan baik ya. Halo adik-adik, bertemu lagi pada hari Minggu ini dengan Kak Wulan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau berdoa, minta pertolongan Tuhan dan pimpinan dari Tuhan. Dilipat tangannya, sudah? Ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam keluarga kami masing-masing sampai dengan saat ini. Kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Jaga sikap kami Tuhan, jaga pikiran kami Tuhan, jaga hati kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan terlebih lagi kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahan Alkitab kita pada hari Minggu ini terambil dari kitab Kejadian pasal 24 ayat 31 sampai pasal 30 ayat 24. Karena bahan Alkitab kita hari ini cukup panjang, nanti minta tolong mama papa untuk mendampingi kita untuk membacanya adik-adiknya di rumah. Hiduplah Bapak Yakub beserta dengan anak-anaknya. Anak Bapak Yakub yang pertama bernama Ruben, yang artinya Tuhan perhatikan kesengsaraanku. Anak Bapak Yakub yang kedua bernama Simeon, yang artinya Tuhan mendengar karena tetap tak dicinta. Anak yang ketiga bernama Lewi, yang artinya dia lebih erat lagi. Anak yang keempat bernama Yehuda, yang artinya aku bersyukur kepada Tuhan. Anak yang kelima bernama Dan, yang artinya Tuhan memberikan keadilan bagiku. Anak yang keenam bernama Naftali, yang artinya pergumulan. Anak yang ketujuh bernama Gad, yang artinya kemujuran. Anak yang kedelapan bernama Asher, yang artinya berbahagia. Anak yang kesembilan bernama Isakar, yang artinya hadiah. Anak yang kesepuluh bernama Zebulon, yang artinya suamiku akan bersamaku. Dan anak Bapak Yakub yang ke-11 yang satu-satunya perempuan bernama Dina, yang artinya keadilan. Anak Bapak Yakub yang ke-12 bernama Yusuf, yang artinya biarlah Tuhan menambahkan. Dan anak Bapak Yakub yang terakhir yang ke-13 bernama Benyamin, yang artinya anak keberuntungan atau anak tangan kanan. Bapak Yakub memberi nama setiap anak-anaknya dengan penuh arti. Banyak pergumulan yang telah Bapak Yakub lalui, dan dia memberi nama kepada anak-anaknya sesuai dengan pergumulan yang sudah dilewatinya. Siapakah namamu? Siapa nama adik-adik? Siapa yang bisa sebutkan namanya? Iya, hebat. Nama adik-adik bagus-bagus sekali. Adik-adik, orang tua kita memberikan nama yang paling bagus buat kita semuanya. Di dalam nama itu ada doa, ada harapan dari orang tua kita kepada kita semuanya, anak-anaknya. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk bersyukur. Namanya panjang, namanya pendek, namanya mudah untuk disebutkan, atau bahkan sulit untuk disebutkan. Kita mau bersyukur untuk nama yang sudah orang tua kita masing-masing berikan kepada kita. Karena di situ ada doa,
dan harapan untuk kita semuanya, anak-anaknya. Dan juga kita mau belajar untuk apa? Menghargai nama teman-teman kita. Karena orang tua mereka pun memberikan nama yang bagus dengan arti yang bagus dan doa yang bagus juga. Makanya kita mau belajar untuk menyebut nama teman kita dengan baik, dengan benar, bukan dengan sebutan yang lain, atau menyebut nama teman kita, memanggil nama teman kita dengan nama orang tua mereka. Itu pun juga tidak baik, karena teman kita memiliki nama yang benar, maka kita belajar untuk menyebutkannya, memanggilnya dengan benar. Kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang baik dengan bersyukur untuk nama kita, karena nama kita berarti ada doa yang baik, ada harapan yang baik kepada kita. Dan kita mau belajar untuk menghargai nama orang lain, karena nama kita semuanya berarti. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai namaku berarti. Sekarang kita akan memasuki persembahan syukur. Untuk persembahan syukur dapat melalui rekening di bawah ini atau melalui TU GKP Bogor. Terima kasih. Adik-adik, mari kita memasuki doa persembahan yang akan dipimpin oleh salah satu teman sekolah minggu kita. Guru-guru sekolah minggu dan teman-teman, kita berdoa. Tuhan, tolonglah agar berkati persembahan ini ya Tuhan. Dan juga tolong berkati teman-teman yang ada di rumah dan guru-guru sekolah minggu dan orang lain yang ada di rumah. Tuhan juga tolong agar pandemi cepat berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, jadi nama yang diberikan oleh orang tua harus kita syukuri ya. Dan jangan lupa, Tuhan Yesus itu amat cinta pada kita. Mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, selanjutnya kita akan melihat penampilan dari teman sekolah minggu kita. Teman-teman, saya akan mempersembahkan lagu kasih.
kasih sudah menonton. Adik-adik, sekarang kita memasuki aktivitas. Adik-adik, jangan lupa untuk melihat dan memperhatikannya ya. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas yang bertemakan namaku berarti. Disimak baik-baik ya. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu selembar karton, alat pensil warna, pulpen, seutas tali, dan selotip. Apabila adik-adik tidak memiliki karton, dapat menggunakan kertas HVS ya. Untuk langkah pertama, adik-adik dapat melipat karton menjadi 2. Lalu, di sisi paling ujung adik-adik dapat menggunting dengan bentuk love. Apabila kertas karton yang digunting sudah selesai dan membentuk love, adik-adik dapat menuliskan nama adik-adik, cukup nama panggilan saja, dan di bawahnya diberi keterangan namaku berarti. Oh ya, adik-adik, apabila kertas tersebut sudah diberi nama, adik-adik dapat menghias kertas tersebut menggunakan pensil warna atau krayon. Lalu adik-adik dapat menghias juga sesuai dengan ide yang kalian inginkan ya. Berikut ini adalah contoh dari aktivitas sekolah minggu. Adik-adik dapat menghiasnya dengan sebagus mungkin ya. Setelah itu, adik-adik dapat membalikkan kertas tersebut menjadi sisi bagian belakang. Lalu adik-adik tempelkan kertas tersebut menggunakan selotip ya. Berikut ini adalah contoh dari aktivitas sekolah minggu. Adik-adik dapat menghiasnya dengan sebagus mungkin ya. Berikut ini adalah contoh dari aktivitas sekolah minggu. Adik-adik dapat menghiasnya dengan sebagus mungkin ya. Mari adik-adik kita mau berdoa, dilipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah minggu pada hari ini. Terima kasih kami boleh diingatkan untuk bersyukur atas nama yang Tuhan berikan melalui orang tua kami masing-masing. Dan kami mau belajar untuk menghargai, menghormati satu dengan yang lain dengan menyebut nama teman-teman kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari Minggu ini. Biarlah Tuhan terus ingatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik.
Kami berdoa juga Tuhan untuk sekolah kami masing-masing. Walaupun masih di rumah kami bersekolah, biarlah Tuhan boleh pimpin, Tuhan sertai kami, untuk kami boleh belajar dengan baik. Tuhan juga boleh sertai dan berkati orang tua kami masing-masing Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam mereka membimbing dan merawat, juga mengarahkan kami menjadi anak-anak yang baik. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, biarlah Tuhan boleh terus pimpin gereja kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami semuanya boleh saling bertumbuh satu dengan yang lain. Kami pun berdoa untuk Bapak Presiden dengan jajarannya Tuhan, biarlah Tuhan juga berikan hikmat untuk Bapak Presiden kami memimpin negara kami dengan baik, memimpin stafnya dengan baik Tuhan, sehingga kami, negara kami boleh menjadi negara yang lebih baik lagi. Dan kami semuanya mohon kekuatan dari Tuhan, mohon penyertaan dari Tuhan, sehingga kami boleh mengalami masa-masa ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus, kami akan akhiri ibadah minggu kami pada hari ini, biar berkat penyertaan Tuhan boleh bersama dengan kami. Kami alaskan doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang pada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai dengan selama-lamanya. Amin. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semuanya dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Adik-adik, melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Wulan, kita dapat mempelajari mengenai nama yang diberikan oleh orang tua itu harus kita syukuri. Dan nama tersebut merupakan doa dan harapan dari orang tua kita. Adik-adik, jangan lupa untuk tetap mengikuti sekolah minggu online yang dapat disaksikan di channel YouTube GKP Bogor. Dan jangan lupa juga adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu tema gereja yaitu Kacida Bingahna Ngiring Yesus.